Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 9A ingin mempresentasikan teknologi pakan ikan. Hasil praktikum kami yaitu tentang efektivitas penambahan tepung ikan dengan tepung pungkil kedelai sebagai pakan ikan untuk pertumbuhan ikan nila Oreochromis niloticus. Untuk anggota kami sendiri dari kelompok 9 kelas A, yang pertama ada Ahmad Saif Alif, ada Rini Puspitasari, Berliana Sevin, Aulia Mahda Fikia, Iskandar Zuhud, dan juga Kelvin Anggoro. Latar belakang, ikan nila dikenal sebagai komoditas air tawar yang di seluruh dunia. Ikan ini merupakan jenis ikan konsumsi yang mudah dibudidayakan karena memiliki pertumbuhan cepat, konsumen hidup yang tinggi, dan tahan terhadap penyakit. Ikan ini disukai dan digemari oleh masyarakat karena mudah dipelihara dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Pertumbuhan pada ikan nila sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas dari pakan. Efisiensi pemanfaatan nutrisi merupakan faktor penting dalam pengaruh pertumbuhan ikan dengan kandungan zat pakan yang seimbang sangat diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal. Salah satu bahan utama dalam pembuatan pakan yakni penggunaan tepung ikan. Tepung ikan sendiri memiliki daya cerna yang tinggi, khususnya protein dengan kandungan protein kasar berkisar 60%. Namun penggunaan tepung ikan secara berkala dengan peminat yang meningkat membuat tepung ini memiliki harga yang sangat tinggi sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan yang diperoleh oleh para pembudidaya dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama proses produksi. Oleh karena itu diperlukan adanya penambahan bahan alternatif yang sesuai syarat serta cara pengolahan. Salah satunya yakni tepung bunga kedelai. Tepung bunga kedelai ini memiliki kandungan protein kasar yang relatif tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai bahan pakan sumber protein. Kandungan protein kasar berkisar antara 38% yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ikan nila yang optimal serta dapat menekan biaya produksi dari pakan. Next, tujuan dari praktikum ini yakni mengetahui teknik pembuatan pakan dari kombinasi tepung ikan dengan tepung kedelai, mengetahui pengaruh terhadap ada tidaknya perbedaan signifikan dalam penggunaan pakan kombinasi tepung ikan dengan tepung kedelai terhadap pertumbuhan ikan nila, mengetahui tingkat laju pertumbuhan ikan nila yang diberi pakan kombinasi tepung ikan dengan tepung kedelai. Manfaatnya sendiri dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang pembuatan pakan pelet untuk ikan nila. Mahasiswa dapat mengetahui cara perlindungan formulasi pakan dari kombinasi tepung ikan dengan tepung kedelai dan memberikan informasi tingkat efektivitas pakan. Next. Baik, kemudian yaitu tinjauan pustaka yang pertama, yaitu tentang kebutuhan nutrisi ikan nila atau Erythromis niloticus. Ikan nila ini cenderung makan semua jenis makanan yang tersedia. Ikan nila ini membutuhkan formulasi pakan dengan kadar protein sebesar 25-35%, karbohidrat 30-40%, lemak 5-8,5%, kadar abu 15%, dan kadar air 12%. Sehingga kadar protein pakan yang dibutuhkan pada ikan nila adalah 25-35%. Next. Baik, kemudian kandungan nutrisi tepung ikan. Kandungan tepung ikan adalah sumber nutrisi yang kaya dan sering digunakan sebagai bahan baku pakan ternak, unggas, serta ikan budidaya. Kandungan makronutriennya meliputi protein tinggi, berkisar antara 60 sampai 72% dengan asam amino esensial seperti lisin, metionin, dan triptofan yang mendukung pertumbuhan hewan. Selain itu, tepung ikan juga mengandung lemak sekitar 5-12% dengan kadar asam lemak omega 3 yang bermanfaat bagi kesehatan ternak. Kandungan karbohidrat rendah, kadar abu atau mineral berkisar 10-25%. Kadar airnya rendah sehingga ikan tahan lama dan tidak mudah rusak. Vitamin yang terdapat dalam tepung ikan terdapat vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin B kompleks yang berperan dalam metabolisme energi. Mineral yang terkandung antara lain kalsium dan fosfor yang mengandung pertumbuhan tulang, zat besi untuk produksi sel darah merah, serta selenium dan iodium yang berperan dalam fungsi kekebalan tubuh dan kelenjar tiroid. Next. Selanjutnya adalah kandungan nutrisi dari bungkil kedelai. Jadi kedelai ini merupakan sumber protein nabati
yang harganya lebih murah daripada daging, susu, dan ikan. Dan juga kadar protein dari biji kedelai ini berkisar 35% dengan karbohidrat 35% dan lemak 15%. Selain protein, karbohidrat, dan lemak, kedelai juga mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, besi, vitamin A dan B, sehingga dari semua kandungan yang dimiliki kedelai ini bisa mendukung pertumbuhan dari ikan nila jika diberikan untuk pakan. Selain itu, bungil kedelai ini juga menjadi sumber energi tambahan dalam formulasi pakan. Kedelai merupakan salah satu bahan nabati dengan kandungan minyak dengan kualitas yang cukup baik, yaitu tersedia sekitar 20-25% crude oil di tiap kacang kedelai dan kandungan crude protein sekitar 40-48% plus vitamin dan mineral. Lalu selanjutnya pada bagian metodologi, untuk pembuatan pakan ini dibuat di bulan Februari sampai bulan Juni 2025 di Laboratorium Anatomi dan Budidaya di Gedung B101 Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Airlangga. Untuk alat dan bahan, kami menggunakan akuarium, aerator, timbangan, wadah, alat pencetak pakan, nampan, dan juga oven. Lalu untuk bahannya sendiri kita menggunakan nila, tepung bungil kedelai, tepung ikan, serta beberapa bahan tambah lainnya seperti minyak dan juga perekat. Lalu pada bagian formulasi pakan, ikan nila itu membutuhkan kadar protein sebesar 25-35%, karbohidrat 30-40%, lemak 5-8,5%, kadar abu 15%, dan kadar air 12%. Untuk ikan nila sendiri ini dia itu membutuhkan frekuensi pakan 2-3 kali sehari dari 5% bobot ikan. Lalu perhitungan dari langsung dalam pembuatan pakan ikan diperlukan formulasi dan perhitungan pada bahan yang akan diformulasikan. Apabila dua hal tersebut telah dilakukan, maka persiapan bahan dapat dilakukan. Bahan tepung yang telah disiapkan dapat ditimbang sesuai dengan kebutuhan pakan. Dalam menghitung perhitungan langsung tersebut digunakan rumus bujur sangkar, yakni dengan kebutuhan formasi pakan dalam 1 kilo sebagai berikut. Next. Lalu untuk prosedurnya sendiri, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, lalu timbang semua bahan sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. Lalu yang kedua yaitu campurkan semua bahan kering, tepung ikan, tepung kedelai, tepung jagung, dedak, vitamin, dan mineral dalam mixer hingga merata. Yang ketiga yaitu tambahkan minyak ikan dan sedikit air ke dalam campuran agar terbentuk adonan yang lembab tapi tidak terlalu basah. Lalu masukkan adonan yang telah dicampur ke dalam mesin pembuat pelet. Lalu setelah pelet terbentuk, keringkan pelet hingga kadar air rendah sekitar 10-12%. Dan yang terakhir yaitu simpan pelet yang telah kering dalam wadah kedap udara dan tempat yang kering, kemudian simpan ke chiller. Next. Untuk uji pakan sendiri yaitu terdapat 3 kategori. Yang pertama yaitu uji pakan fisika. Uji pakan fisika sendiri meliputi warna, tekstur, daya apung, tingkat kekerasan, tingkat kehomogenitas, kecepatan pecah pakan ikan. Lalu yang kedua yaitu uji pakan kimia. Uji pakan kimia sendiri yaitu meliputi pengujian kandungan nutrisi secara kimiawi dengan fokus utama pada ujian proksimat yang mencakup kadar protein, kasar, dan kadar air dalam pakan ikan. Yang ketiga yaitu uji pakan biologi. Uji pakan biologi sendiri yaitu meliputi pertumbuhan berat mutlak, SGR, SR, FCR, dan efisiensi pakan. Next. Berikutnya yakni hasil. Pertama yakni karakteristik pakan pelet komersial dan formulasi berdasarkan uji fisik. Didapatkan karakteristik pakan pelet komersial yakni dari warna kecoklatan, bau normal, bentuk padat, daya apung 360 menit, lalu teksturnya padat keras, kecepatan tenggelam lebih dari 3 jam, dan kecepatan pecah lebih dari 20 jam. Daya rangsang pakan, ikan nila dapat memakan pakan dengan baik karena pakan mudah ditemukan. Lalu daya terimanya, ikan nila dapat memakan pakan dengan baik karena ukuran pakan yang sesuai dengan bukan ikan. Kemudian karakteristik pakan pelet formulasi, warnanya kecoklatan, bau normal, belumnya keramba kecil, kemudian daya apung 10 detik, tekstur padat keras,
kecepatan terbelah 6 detik, kecepatan pecah 16 menit, daya rangsang pakan. Ikan nila dapat memakan pakan dengan baik karena pakan dari ditemukan ikan, lalu daya terima pakan. Ikan nila dapat memakan pakan dengan baik karena ukuran pakannya sesuai dengan kandungan ikan. Kemudian berikut adalah pengukuran ikan nila yang pada pakan komersil dan formulasi sebagai berikut. Next, didapatkan perbandingan pengukuran berat dan panjang pada ikan nila. Berat tubuh rata-rata pada komersil diperoleh pengamatan awal 3,29, pengamatan akhir 7,11. Lalu pada formulasi 11,6 pada pengamatan awal dan pengamatan akhir 14,51. Kemudian panjang tubuh rata-rata pengamatan awal pada ikan komersil 4,95 dan pengamatan akhir 5,34. Lalu pada pakan formulasi diperoleh panjang tubuh rata-rata 8,89 dan pengamatan akhir 9,4. Next. Kemudian hasil dari survival rate dan mortalitas ikan selama pengamatan pakan komersil dan formulasi diperoleh SR pada ikan komersil 80% dan mortalitas 20%. SR pada formulasi 90% dan mortalitas 10%. Next. Lalu SGR dan FCR dari ikan pada pengamatan pakan komersil dan formulasi, SGR pada ikan komersil didapatkan 2,9 dan FCR-nya 0,79. Kemudian SGR pada pakan formulasi diperoleh 0,8 dan FCR-nya 4. Next. Lalu hasil dari pertambahan panjang mutlak dan pertumbuhan berat mutlak, pakan komersil diperoleh 0,39 dan pakan formulasi 0,51. Kemudian pertambahan berat diperoleh 3,49 dan pakan formulasi 2,91. Next. Lalu untuk pembahasan sendiri yang pertama yaitu uji organoleptik yaitu bahan, warna, bau, tekstur. Untuk pakan formulasi mendapatkan hasil yaitu pakan hasil formulasi menunjukkan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk mencapai standar kualitas yang optimal. Warna kecoklatan dengan bau amis khas tepung ikan dan ukurannya kecil dan untuk teksturnya mudah hancur. Untuk pakan komersial sendiri yaitu pelet pakan komersial memiliki ciri khas yang lazim ditemukan pada pakan terapung berkualitas tinggi. Warna peletnya kecoklatan, aromanya seperti pelet pada umumnya dengan bau amis khas dan tekstur padat dan tidak mudah hancur. Next. Baik, kemudian untuk uji pecah, uji daya apung, uji rangsang, dan daya terima. Waktu pecah lebih singkat, 16 menit. Pakan mudah tergradasi dalam air. Pengikat maupun metode pencetakan kurang optimal. Daya apung 10 detik. Ikan nila dapat memakan pakan dengan baik karena pakan mudah ditemukan ikan dan ukuran pakan yang sesuai dengan bukaan mulut ikan nila. Berikut adalah penjelasan dari pakan formulasi. Kemudian untuk pakan komersial, waktu pecah lebih dari 20 jam, struktur fisik cukup stabil untuk mempertahankan bentuk dalam jangka waktu lama. Daya apung optimal 360 menit. Ikan nila dapat memakan pakan dengan baik karena pakan mudah ditemukan ikan dan ukuran pakan yang sesuai dengan bukaan mulut ikan nila. Next. Kemudian pembahasan mengenai laju pertumbuhan spesifik atau SPR, yaitu pakan formulasi ini kurang baik daripada pakan komersial. Itu dikarenakan nilai SGR itu sebesar 0,8% yang diperoleh pada ikan nila yang diberi pakan formulasi, sehingga ini menjadi relatif lebih rendah dibandingkan SGR optimal yang antaranya itu 1,5% hingga 2,5%. Nah, tinggi rendahnya nilai laju pertumbuhan ikan ini dipengaruhi oleh jenis sumber nutrisi dan jumlah dari masing-masing komponen sumber nutrisi dalam pakan tersebut. Next. Kemudian pembahasan mengenai rasio konversi pakan atau FCR, yang mengartikan bahwa pakan formulasi ini lebih baik daripada pakan komersial, dikarenakan nilai FCR-nya sebesar 4, yang diperoleh pada ikan nila yang diberi pakan formulasi, sehingga relatif lebih tinggi dibandingkan FCR umumnya yang berkisar antara 1,75 hingga 3,78. Tergantung pada komposisi dan kualitas bahan pakan yang digunakan serta teknik pemberian pakan pada ikannya. Next.
Lalu selanjutnya adalah hasil dari survival rate atau suatu parameter yang digunakan untuk menentukan jumlah ikan yang hidup pada akhir penelitian. Jadi didapatkan dari hasil ikan yang diberi pakan komersil itu SR-nya adalah 80%, sedangkan ikan yang diberi pakan dari formulasi tepung ikan dengan tepung buntil kedelai mendapatkan SR 90%. Jadi bisa disimpulkan bahwa ikan yang diberi pakan formulasi ini memiliki kelulus hidupan yang lebih tinggi daripada ikan yang diberi pakan komersil, sehingga pakan substitusi buntil kedelai dan tepung ikan itu bisa dikatakan cocok dengan ikannya. Hal ini bisa survival rate ini bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internalnya yaitu umur dan kemampuan ikan dengan lingkungannya, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu ketersediaan makanan yang bernutrisi dan kualitas air media hidup yang baik. Lalu parameter selanjutnya yaitu penambahan bobot mutlak, di mana pakan formulasi ini memiliki nilai yang lebih kecil daripada pakan komersil pada penambahan bobot mutlaknya. Jadi sebelumnya protein ini memiliki peran yang penting dalam pembentukan jaringan tubuh untuk pertumbuhan dan kesehatan benih ikan. Pada penambahan berat, komersil lebih unggul, namun dikatakan pada pakan formulasi bisa mendukung pertumbuhan ikan nila. Selanjutnya yaitu peningkatan pertumbuhan panjang ikan pada parameter biologi. Dikatakan bahwa pakan formulasi nilainya lebih tinggi daripada ikan yang diberi pakan komersil. Pakan kombinasi tepung ikan dan tepung buntil kedelai memiliki nilai nutrisi yang lebih baik bagi laju pertumbuhan benih ikan nila, sehingga nilai dari peningkatan pertumbuhan panjang ikan lebih tinggi daripada pakan komersil. Pakan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin dan mineral ini dalam proporsi yang tepat akan mendukung pertumbuhan yang optimal bagi ikan nila. Lalu selanjutnya adalah analisis usaha. Analisis usaha pakan ikan nila dengan formulasi tepung ikan dan tepung buntil kedelai itu dimulai dari aspek bahan baku seperti termasuk juga yaitu biaya pakan formulasi pada tabel berikut, di mana biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan seluruh formulasi pakan dari tepung buntil kedelai dan tepung ikan yaitu totalnya Rp17.301. Jadi pada bagian kesimpulan, pakan kombinasi tepung ikan dan buntil kedelai itu sesuai data itu dapat mempercepat pertumbuhan panjang mutlak ikan, di mana hasilnya itu sebesar 0,51 cm lebih besar dibandingkan pakan komersil yaitu sebesar 0,3 cm. Tetapi untuk berat mutlaknya pakan yang kami buat itu lebih rendah dibandingkan dengan pakan komersil, yaitu yang selisih 0,91 gram. Untuk SR-nya sendiri lebih tinggi yaitu 90% dibandingkan dengan 80%. Lalu juga secara fisik pakan ini mudah pecah dan cepat tenggelam, tetapi kurang ideal untuk ikan yang dominan mengonsumsi dari permukaan. Sekian hasil pemaparan dari praktikum kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.